Yo oke guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya. Nah oke, jadi di video kali ini seperti biasa aku akan kembali membuat konten reaction. Dan di video kali ini aku akan mereaction lagi karya dari Topi Sihir sesuai dengan hari ini, karena hari ini adalah hari Senin. Jadi hari Senin itu harinya Topi Sihir, betul sekali. Oke, jadi udah dari berkelamaan, kita langsung lihat aja ke Topi Sihirnya. Karena kita udah lama tidak melihat Topi Sihir yang lama, mungkin kita akan melihat apa ya enaknya ya, bahasa Inggris mungkin ya. Kita lihat bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris Fit Kuadran 19. Ini bukan Idang, nama gue Del. Minggu lalu gue beli yogurt 200.000, dapat 2 liter. Terus kan ini yogurtnya homemade ya, jadi nggak ada pengawet gitu. Jadi ya sekarang basi gitu yogurtnya. Gue nggak habis makan 2 liter. Iya 2 liter banyak boy. Yogurt is basi gitu. Bahasa Inggris, bukan. Maksud gue tuh English language. Dulu gue pernah bikin video tentang bahasa Indonesia, dan sekarang gue bakal bikin video tentang bahasa Inggris. Maksud gue English language. Gue suka bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris lebih tepatnya. Di video bahasa Indonesia gue bilang kalau misalkan nilai bahasa Indonesia gue tuh selalu jadi salah satu, atau mungkin kadang-kadang yang terjelek gitu dari nilai-nilai pelajaran gue pas masa sekolah. Tapi guys, meskipun gue orang Indonesia, tapi pas gue sekolah tuh ya, nilai terbagus gue itu tuh selalu bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya menurut gue tuh ya, bahasa Inggris tuh nggak kayak pelajaran lain gitu di sekolah. Why? Soalnya bahasa Inggris itu ada gunanya. Kayak gitu maksud gua. Kita sekarang hidup di zaman internet, dan di internet itu tuh kalau mau cari apa-apa kayak tutorial gitu, kebanyakan tuh biasanya bahasa Inggris. Makanya penting bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya lu lagi kesel sama kucing tetangga lu gitu ya, contohnya yang selalu pup gitu di halaman rumah lu, carilah di YouTube how to make an atomic bomb. Tuh solusi lo dari situ, gratis lagi. Nuklir bom, astaga. Gua dulu tuh bangga banget sama nilai bahasa Inggris gua. Kalau misalkan ditanya gitu sama keluarga atau sama temen gitu ya, nilai UN kamu berapa gitu, bah gila, gua langsung nilai UN bahasa Inggris aku tuh 98 kemarin. Temen-temenku di kelas yang rata-rata yang paling pintar juga sih cuman 80-an doang paling. Jadi nilai itu sebenarnya termasuk yang paling tinggi gitu di kelas. Ya gitulah, padahal aku nggak belajar loh itu. Biasa, padahal aku nggak belajar. Itu bumbu-bumbu. Bumbu lama. Tuh, bagus. Kalau misalkan nilai UN matematika langsung nggak dibahas. Bentar. Aduh, tiba-tiba tenggorokan gue sakit. Sebentar ya. Nanti langsung gak dibahas kalau mat. Ya, gak gitu juga sih. Tapi tuh ada satu pengalaman yang gue inget pas lagi pendaftaran gitu buat masuk SMK. Ya, bukan pas pendaftaran sih, tapi ya lu tau gak sih kayak masa-masa pas lu baru masuk SMK, SMA, atau SMP, terus lu disuruh kayak ngumpulin ijazah sama SKUN gitu. Ya pokoknya gitulah. Dulu tuh ya, pas SMK, gue diminta buat ngumpulin SKUN dan ijazah gue. Dan karena sedikit permasalahan teknis, gua ngumpulinnya tuh telat 2 hari dari batas maksimalnya. Jadi ketua kelas gua nyuruh gua buat ngumpulin sendiri ke ruangan administrasi pas pulang sekolah. Orang jahat emang. Dan gua ingat waktu di ruangan administrasinya itu, gua disuruh nunggu karena waktu itu agak rame. Bukan cuman gua soalnya yang belum ngumpulin ijazah sama SKUN, ada lumayan banyak waktu itu. Dasar orang-orang tidak bertanggung jawab. Dan waktu itu nilai UN gua sedikit bervariasi gitu. UN bahasa Inggris gua dapat nilai 98, dan gua tuh bener-bener bangga banget tuh ya sama itu. Tapi UN bahasa Indonesia gua sama matematika gua tuh sedikit humble gitu nilainya. Dan humble 60 sama 53. Jadi tuh ya, pas giliran gua datang, gua dan 2 orang lain disuruh nunggu dulu di meja, dan mejanya itu kecil banget gitu, kayak meja buat minum kopi gitu, tahu nggak lo? Jadi tuh kita di situ kayak dempet-dempet bersaudara, terpisah 5 cm karena kita gak gay. Jadi tuh ya habis duduk kita disuruh buat naruh ijazah dan SKUN kita di meja, dan nanti nama kita bakal dipanggil satu-satu. Dan karena kita berdempet-dempetan, jadi kita bisa saling ngeliat nilai UN kita satu sama lain tuh kayak gimana. Dan gua nggak mau nilai UN gua kelihatan. Jadi gua nutupin nilai UN gua yang indah tadi itu pakai tangan gua. Jadi itu gua kayak pura-pura senderan gitu di mejanya buat nutupin nilai UN gua pakai tangan gua gitu. Tapi yang gua nutupin pakai tangan gua itu tuh cuma nilai B Indo sama matematikanya doang gitu. Jadi cuma kelihatan kayak nilai bahasa Inggris sama IPA gua doang yang bagus gitu. Bisa masuk. Kalau misalkan orang di samping gua ngelihat nilai gua, mereka bakal mikir, buset dah, pinter nih anak.
ampun, pinter banget nih orang. Pasti di kelasnya juara 1. Aduh, gila, keren dah. Nilai bahasa Inggris lagi. Pasti nanti gede jadi orang sukses, kerja di luar negeri, terus jadi kebanggaan bangsa. Bukan jadi pengangguran gak jelas, nyusahin orang tua, terus bikin video random gak jelas di internet. Aduh, gila, keren dah pokoknya. Kapan ya gue bisa kayak dia? Berikutnya, Daryl, tolong bawa ijazah dan SKWN kamu ke sini. Oh, oke. Lah. Sebentar, maaf ya Bu, SKWN saya ketinggalan di meja. Saya ambil dulu. Kelihatan. Dan ngomong-ngomong tentang bahasa Inggris, apakah nilai bahasa Inggris lu jelek? Apakah skill bahasa Inggris lu lebih parah dari temen gua? What you want Tenang with aja, YouTube What collabing. You Want Me has the solution. Download Oke. aplikasi You Dictionary. Tuh use dictionary Bagi kalian guys. yang Ini nggak aplikasi tahu, lama Dictionary udah. Itu aplikasi kamus yang bisa kalian pakai buat nge-translate gambar, teks, dan bahkan di updatean baru aplikasinya udah bisa nge-translate game dan komik juga. Selain itu, ini juga bakal berguna bagi kalian yang lagi ngomong sama orang luar yang pakai bahasa Inggris, terus Oke. kalian kan nggak ngerti gitu. Jadi kalian bisa pakai aplikasi ini juga gitu. Misalkan, gue pengen cari kekasih gitu dari luar negeri. Siapa tahu belahan jiwa gue terpisah oleh lautan dan benua. Oke. Terus gue ketemu cewek cantik gitu, cecan. Terus gua chat kan, terus kalau misalnya gue pengen tahu artinya, gue tinggal pakai Magic Translate dari You Dictionary. Selain itu, You Dictionary ini juga udah bekerja sama dengan Oxford, guys. Oke. Oxford itu apa? Oxford itu sebuah tempat. Tempat itu bahasa Inggrisnya apa? Place. Gua tahu dari mana? Dari You Dictionary, roda kehidupan. Wede. Selain itu juga You Dictionary ada English Corner kontennya, di mana kalian nanti bisa latihan buat belajar bahasa Inggris dan itu Oke. gratis, guys. Dan kalian tunggu apa lagi kalau misalkan kalian mau download You Dictionary? Link bakal gua taruh di bawah dan bakal gua pin di komen juga. Enggak. Kalau kalian pakai link itu bakal benar-benar ngebantu dan nge-support channel gue ini banget. Enggak. Ya, oke. Gua balik aja ke videonya. Gas. Terus nih, gua ada satu cerita lagi. Ini tuh sama guru bahasa Inggris gua. Jadi tuh gini, dulu gua punya guru bahasa Inggris pas gua kelas 2 SD atau kelas 1 SD, gua kurang ingat. Tapi gua bener-bener bakal masukin dia ke tier list dari guru yang paling gua gak suka. Oke. Soalnya dulu tuh ya, gua suka nanyain bapak gua tentang kayak arti-arti bahasa Inggris gitu. Soalnya bapak gua tuh dulu lumayan lancar bahasa Inggris. Jadi sih Oke. mungkin gara-gara itu sih bahasa Inggris gua bagus. Soalnya gua sering diajarin gitu sama bapak gua. Bahkan tuh ya, gua baru inget nih gua. Dulu pas kecil, gua pernah dikasih kado ulang tahun sama bapak gua. Oke. Kamus bahasa Inggris. Ya. Masih inget, gua masih inget Oke. sampai sekarang. Dan ya gak apa-apa lah, gua orangnya bersyukur gitu. Ya, Dan apa hubungannya bagus kok, kado bagus. ulang tahun kamus bahasa Inggris sama guru bahasa Inggris gua? Karena gua ingat di kamus yang dikasih bapak gua itu, gua kan nyari kayak nama-nama hewan gitu ya, bahasa Inggrisnya apa? Nggak kayak Itu ikan anak kenapa zaman jelek sekarang banget sih? gitu. Kalau misalkan ngelihat kamus yang dicari kata-kata jorok dulu. Terus di kamus itu gua inget gua nyari bahasa Inggrisnya harimau itu tiger. Ya, Nah, tiger. pas gua di kelas ini lagi pelajaran bahasa Inggris sama guru yang gua nggak suka tadi, sebut aja deh nama gurunya Ibu Dimas Supriyadi dah biar gampang. Kita lagi Oke. ngerjain tugas dari buku cetak dan di situ ada latihan soal di mana kita kayak dikasih gambar dan kita disuruh kayak nulis arti bahasa Inggris dari gambar itu apa. Oke. Nah, di situ ada harimau. Gue Ah. mikir, gampang ini mah, gue udah tahu dari kamus bapak gua. Jawabannya tiger. Oke. Habis dikumpulin dan dinilai sama Ibu Dimas Supriyadi tadi, gua cek lagi tugas gua. Jawaban gue yang tiger itu dicoret sama guru bahasa Inggris gua. Lah, Jadi ya gua kenapa? tanya dong sama guru gua, Bu Dimas Supriyadi, kok jawaban saya yang ini salah, Bu? Bukannya harimau itu tiger? Enggak, kata siapa? Bahasa Inggrisnya singa itu lion. Lah. Tapi bukannya lion itu singa ya, Bu? Bukannya harimau itu tiger? Aku udah pernah lihat soalnya dulu di kamus. Ah, enggak, itu kamu salah kali. Lah. Coba nanti lihat lagi yang benar. Udah duduk sana. Lah, Oke, goblok gurunya. Waktu itu gua masih ngira kalau misalnya kayak ya udah mungkin gua yang salah gitu. Siapa tahu gua Ya. salah baca. Soalnya kan harimau sama singa ya mirip-mirip gitu. Iya, beda Jadi tapi. pas pulang sekolah gua cek gitu di kamusnya dan ternyata gua tuh bener gitu. Harimau itu tiger, terus Tunjukin lion lah. itu singa. Bah gila, gua pinter banget tau gak. Tunjukin Jadi, lah. di pertemuan bahasa Inggris berikutnya, abis gurunya masuk dan duduk, gua langsung angkat tangan gua terus bilang, Bu Dimas Supriyadi, saya kemarin cek di kamus bahasa Inggris dan ibu salah. Harimau itu bahasa Inggrisnya tiger, Bu. Kalau singa baru lion. Dan lu tahu dia balasnya gimana? Bukannya mengakui gitu kalau misalkan dia udah salah, terus Terus. ngebenerin nilai gua ya, tapi dia malah marahin gua gitu. Dia bilang, Kamu kenapa kok so tau banget sih? Nih ya anak-anak, dengerin makannya. Kalau ibu lagi nerangin ke kalian itu perhatikan.
biar kalian nggak sok-sok ngerti gini. Tapi Bu, aku ngelihat Bu, kamus Bu. Kamu atau ibu nih yang ngajar. Kalau kamu udah ngerasa pinter, sini mending kamu aja yang nerangin materinya. Wah ini goblok sih guru kayak gini guys. Mau jadi orang, Bu Guru pasti lebih bener wah. Oke, maaf Bu. Dan gue bukan anak yang cengeng gitu ya. Tapi jujur aja deh, selain kejadian yang di kolam renang pas gue TK itu, ini tuh mungkin satu-satunya momen dimana gue hampir nangis gitu di sekolah. Makanya gue masih inget sampai saat ini. Kesel Dan pasti gua guys masih kalau kesel kayak gitu. Siapa banget yang gak sama kesel guru coba gua. digituin? Tapi Kalian dia digituin nggak pasti kesel lama juga sih dong. Kerja di sekolah gue itu pas gue kelas 4 dia keluar dan diganti sama guru bahasa Inggris yang baru. Tapi gue juga lupa sih alasannya gara-gara apa, dan yang pasti itu bukan gara-gara gue sih. Oke. Tapi gue tetap masih kesel sama dia. Dan kalau misalkan gue ketemu lagi sekarang sama dia, bah gila, gue ajakin duel Beyblade dia untuk menyelesaikan Duel permasalahan Beyblade masa gak lalu tuh? kita. Dan mungkin dah itu aja dah yang gue mau omongin. Sorry banget dah ini video delay lagi. Oke. Aslinya gue nggak mau delay, tapi ya PC gue rusak, jadi ya gue masih bener-bener harus ngulang ngeditnya dari nol lagi. Soalnya gambar dan skrip, suara dan lain-lain gitu udah gue backup, tapi editannya belum gue backup. Jadi ya sorry banget guys. Dan gue mau ngomongin soal channel gaming. Oke. Gue udah beresin semua aset yang pengen gue pakai dan udah hampir jadi gitu. Jadi ya nanti paling tinggal ganti internet doang. Soalnya pas gue coba live stream ya, pakai internet gue yang sekarang itu tuh bener-bener nge-lag banget. Oke. Jadi ya ntar gue update internet dulu, terus nanti lu pada tinggal tunggu aja. Gue kabarin kalau misalnya bisa. Oke. Dan gue baru sadar nih ya, gue di video tadi bilang kalau misalkan gue bisa bahasa Inggris, tapi gue belum ngomong bahasa Inggris sama sekali. Jadi di ending video ini gue bakal ngomong pakai bahasa Inggris. Wede. Kenapa? Lu nggak ngerti? Bah, makanya download jadi kini. Wede. So, thank you all for watching. Sorry for the delay, you know. My PC just decided to give up on me on the very last bit of my work. And it took me like 2 days to fix my PC. My SSD died, so I had to order a new SSD. Install Windows all over again, and boom, all my data is gone. Oke. Yeah, sorry. That's all I have to say. So bye-bye. Oke. Mantap. Udah kah? Oh ya udah ya. Ya oke guys. Jadi kita memang ya kalau misalnya itu tadi guru bahasa Inggrisnya itu kampret sih. Maksudnya ya kalau salah tuh ya oke, saya salah gitu loh. Bukannya malah ya kalau kamu merasa pintar kamu aja yang di sini. Kamu gantiin saya ngajar lah. Kok malah gitu? Itu kalau guru kayak gitu fix itu kampret sih guys. Itu laporin aja, udah berharap dikeluarin aja karena itu nggak benar guys ya. Oke lah, jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa kalian tonton video guys sebelumnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya guys. Dadah.